Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang pengembangan sumber daya manusia global dan mengelola sumber daya manusia di perusahaan kecil dan wirausaha. Dari kelompok 12 ini yang beranggotakan saya sendiri yaitu Lifatul Zahro, NIM 182051008 dari Prodi Perbankan Syariah A6. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan modal organisasi yang sangat penting. Ini faktor sarana manajemen yang sangat penting yang merupakan aset yang dapat memberi nilai tambah bagi organisasi atau perusahaan tersebut. Oleh karena itu, sumber daya manusia dalam suatu organisasi harus direncanakan terlebih dahulu, dikelola dan dimanfaatkan dengan baik agar sumber daya manusia itu mampu memberikan kontribusi bagi organisasi di tempat dia bekerja. Sumber daya manusia itu dapat memberi kontribusi yang maksimal bagi pencapaian organisasi atau perusahaan bila kesejahteraan kehidupan mereka itu ikut diperhatikan. Bukan hanya sumber daya manusianya yang ditingkatkan, kompetensinya agar kualitasnya sebagai sumber daya manusia itu meningkat, tetapi kesejahteraan mereka juga harus ditingkatkan. Materi yang kedua yaitu tujuan dan fungsi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, tujuan-tujuan manajemen sumber daya manusia terdiri dari 4 tujuan yaitu: yang pertama, tujuan organisasional. Yang kedua, tujuan fungsional. Yang ketiga, tujuan sosial. Yang keempat, tujuan personal. Selanjutnya yaitu fungsi manajemen sumber daya manusia yang terdiri dari yang pertama, staffing atau employment. Yang kedua, performance evaluation. Yang ketiga, compensation. Yang keempat, training and development. Yang kelima, employee relation. Yang keenam, safety and health. Yang ketujuh yaitu personnel research. Materi yang ketiga yaitu pengembangan sumber daya manusia global. Yang pertama, keahlian berbahasa, setidaknya harus menguasai bahasa Inggris secara lisan dan tertulis. Yang kedua, intelijensi atau kecerdasan sosial. Yang ketiga, kemampuan menghadapi konflik sumber daya manusia global harus pula dibekali dengan kemampuan untuk menghadapi konflik atau pertentangan, karena konflik dapat saja terjadi dengan karyawan ataupun antar karyawan secara horizontal maupun vertikal. Yang keempat, fleksibilitas. Yang kelima, stabilitas emosi dan adaptabilitas. Pengembangan yang keenam yaitu kemampuan mendengarkan dengan baik setiap sumber daya manusia. Yang ketujuh, sensitivitas atau kepekaan. Yang kedelapan, perbedaan nilai. Yang kesembilan, kemampuan mengerti komunikasi nonverbal. Yang kesepuluh, kesadaran lintas budaya. Materi yang keempat yaitu mengelola sumber daya manusia di perusahaan kecil dan wirausaha. Perusahaan kecil harus memiliki strategi perencanaan sumber daya manusia untuk memperbaiki pengelolaan bisnis perusahaan kecil tersebut. Dan pengelolaan perusahaan kecil yang baik akan menciptakan pengelolaan bisnis yang baik pula, hingga akhirnya akan mengakibatkan terciptanya daya saing yang berkualitas di antara bisnis perusahaan kecil lainnya. Berikut ini adalah strategi perencanaan sumber daya manusia, di antaranya yaitu yang pertama, perekrutan.
Perencanaan sumber daya manusia tidak akan berhasil jika tidak diikuti dengan kegiatan rekrutmen dan seleksi yang berpedoman pada kualifikasi sumber daya manusia yang dibutuhkan. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan. Perubahan lingkungan akan selalu terjadi, dan jika perusahaan kecil batik bisa beradaptasi dengan perubahan lingkungan, maka lama-kelamaan usahanya akan merugi. Yang ketiga, rencana karir. Dengan program rencana karir yang jelas, maka akan menarik tenaga kerja dan lingkungan sekitar perusahaan kecil. Yang keempat, fase perencanaan. Fase ini menyelaraskan rancangan karir karyawan dengan pemilik perusahaan kecil. Strategi perencanaan yang kelima yaitu fase penghargaan. Fase ini membantu karyawan menetapkan tipe karir yang diinginkannya. Yang keenam, fase pengembangan. Fase ini membantu karyawan untuk mewujudkan kreativitasnya yang dapat mendukung untuk memasuki karir baru di masa depan. Kompensasi, segala sesuatu yang diterima karyawan sebagai balas jasa atas kontribusinya dikatakan sebagai kompensasi. Yang ketujuh, sistem hasil atau output. Kompensasi ditetapkan besarnya tergantung dengan unit yang dihasilkan pekerja, baik dari per potong, per meter, per liter, per kilogram, dan lainnya. Yang kedelapan, sistem waktu. Kompensasi yang dibayarkan berdasarkan standar waktu, yaitu jam, hari, minggu, dan bulan.